Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Dina Ayu Caheningtyas dari Ekonomi Syariah kelas D semester 4, NPM 19030100025. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pertumbuhan ilmu tauhid. Selengkapnya, Oke, di sini aku akan menjelaskan tentang lahirnya ilmu tauhid. Yang pertama ada faktor intern, adalah faktor yang berasal dari Islam itu sendiri. Adapun di antara faktor tersebut adalah adanya dalil Al-Quran yang menjelaskan masalah ketauhidan, kenabian serta polemik terhadap agama-agama pada masa itu. Yang kedua ada faktor ekstern, adalah faktor yang berasal dari luar Islam, di antaranya ajaran agama lain yang tidak sejalan dengan Islam, atau bahkan penganut Islam itu sendiri yang awalnya non-muslim yang masih terbawa dengan alat adat non-muslim. Yang B, ada kedudukan tauhid dalam Islam. Seseorang muslim meyakini bahwa tauhid adalah dasar Islam yang paling agung dan hakikat Islam yang paling besar. Hakikat yang paling besar. Selain itu, tauhid merupakan salah satu syarat diterimanya amal perbuatan di samping harus sesuai dengan tuntutan Rasulullah SAW. Yang C, ada faktor-faktor mempengaruhi ilmu tauhid. Yang pertama ada faktor intern, faktor yang datang dari Islam itu sendiri. A, Al-Quran yang menyinggung golongan-golongan dan kepercayaan yang tidak benar, golongan yang mengingkari agama dan adanya Tuhan. Mereka mengatakan bahwa yang menyebabkan kebinasaan hanyalah waktu. Selanjutnya akan disampaikan oleh Trian Nur Noverina, kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trian Nur Noverina. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Dina Ayu, yaitu A. Al-Quran menyinggung golongan-golongan dan kepercayaan yang tidak benar. Firman Allah dalam surat Al-Jathiyah ayat 24 artinya, dan mereka berkata-kata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita hidup dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Quran Surat Al-Jathiyah ayat 24. Golongan yang kedua yaitu golongan syirik yang menyembah bintang dan bulan dan juga matahari. Firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 76, artinya ketika malam telah menjadi gelap, dia melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Golongan yang ketiga yaitu golongan yang menuhankan Nabi Isa dan juga ibunya. Golongan yang keempat, golongan yang mempertuhankan berhala. Golongan yang kelima, golongan yang tidak percaya akan terutusnya nabi-nabi. Golongan yang terakhir yaitu golongan yang mengatakan bahwa semua yang terjadi di dunia ini adalah perbuatan Tuhan dengan tidak ada campur tangan manusia. Selanjutnya yang B, ketika kaum muslimin selesai membuka negeri-negeri baru untuk masuk Islam, mereka mulai tentram dan tenang. C, masalah politik, misalnya masalah kekhalifahan. Ketika Nabi wafat, beliau tidak mengangkat seorang pengganti, juga tidak menentukan cara pemilihan penggantinya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Beni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beni Mulyo Harjo, NPM 1903011029, akan melanjutkan presentasi dari kawan saya, yakni faktor yang mempengaruhi ilmu tauhid tentang faktor eksternal. Yang pertama, banyaknya pemeluk Islam yang mula-mulanya adalah pemeluk agama lain seperti Nasrani, Yahudi, dan yang lainnya. Bahkan di antara mereka sebelum masuk Islam adalah pembesar agama tersebut, sehingga setelah mereka masuk Islam, mereka mengingat-ingat kembali ajaran agama mereka dan memasukkan ke dalam ajaran Islam. Kemudian yang kedua, yakni golongan Islam yang dahulu, terutama golongan Mu'tazilah yang memusatkan perhatiannya untuk menyiarkan Islam dan membantah mereka yang memusuhi Islam. Kemudian yang ketiga adalah para mutakallimin, hendak mengimbangi lawan-lawannya dengan filsafat, maka mereka terpaksa
mempelajari logika dan filsafat, sedangkan Mu'tazilah mempelajari buku-buku Aristoteles dan membantah pendapatnya. Terakhir yakni kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yakni dari presentasi kali ini adalah lahirnya ilmu tauhid dipengaruhi oleh faktor intern dan ekstern. Adapun faktor internnya adalah adanya dalil-dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang ketauhidan. Faktor eksternalnya adalah masuknya pola pikir ajaran agama lain yang dibawa oleh orang-orang non-Islam. Kemudian yang kedua adalah ilmu tauhid mengalami perubahan dari masa ke masa, yaitu pada masa Nabi belum terjadi konflik karena setiap ada masalah langsung disandarkan kepada Nabi. Pada masa Khulafaur Rasyidin awal terjadinya kekacauan pada masa Khalifah ketiga, yaitu pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Tauhid pada masa Daulah Umayyah, adanya ajaran Islam yang masuk ke dalam ajaran Islam. Kemudian pada masa Abbasiyah munculnya polemik-polemik yang menyerang paham-paham yang bertentangan. Kemudian yang ketiga adalah adanya faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ilmu tauhid menjadi ilmu kalam. Artinya dalam masa ini Al-Quran menyinggung golongan-golongan dan kepercayaan yang tidak benar. Kemudian yang selanjutnya adalah sistem mutakalimin dalam membahas kalam berbeda-beda sehingga muncul paham-paham dalam Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.